Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini. Di sini ada Pak Dendi Sutioso Suryo Saputro. Terus ada Pak James Panjaitan. Ada Pak Ari Kurniawan. Dan saya sendiri Pak Alamsyah. Kali ini kita akan membahas tentang kajian yuridis ya, tentang cybercrime, penanggulangan dan penegakan hukumnya. Nah, seperti yang kita sikapi bersama dari bahan ini bagaimana pengaturan cybercrime sebagai upaya penanggulangan kejahatan di bidang teknologi komputer. Nah, artinya di sini bagaimana pandangan kita terkait masalah penegakan hukum ini, penanggulangan kejahatannya ini di bidang teknologi komputer. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya saat ini kan ada undang-undang IT ya, di Indonesia ini ada undang-undang IT, di mana saat ini tindak pidana cybercrime ini mengacu ke undang-undang tersebut. Di samping itu juga ada KUHP kan, ada KUHP di mana para pelaku ini cenderung dikenakan dengan pasal pencurian 362. Nah, ini kira-kira menurut tanggapan Bang James dulu nih, seperti apa ini? Kira-kira ini terkait masalah regulasi hukumnya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya akan coba dulu melihat makna daripada Undang-Undang IT, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, sesungguhnya bahwa undang-undang ini sudah menguasai semua permasalahan hukum, tinggal kembali kepada lawmaker-nya atau pelaksana hukumnya. Apakah penerapan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan atau amanah daripada undang-undang itu sendiri. Artinya, untuk mengatasi atau mengurangi adanya cybercrime ini, kita perlu melihat kembali undang-undang ini sesungguhnya tidak hanya untuk menjerat pelaku-pelaku cybercrime, tapi kita juga akan menganalisa secara politik hukum maupun menganalisa bagaimana upaya ke depan itu melakukan pencegahan terhadap cybercrime. Jadi kita ini akan menyoroti bagaimana pencegahannya. Jadi kira-kira di situ dulu yang kita sampaikan, tidak hanya untuk bagaimana pelaksanaan hukuman kepada pelaku kejahatan cybercrime. Ya. Jadi kita harus edukasi. Ya. Makasih. Mungkin di dalam hal ini Pak Dendi ya punya pemikiran yang lain nih terkait masalah pencegahannya, Pak. Pencegahannya seperti apa ini? Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Bang James. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita kembali lagi bahwa tadi yang sudah disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sudah direvisi jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu kan hanya mengenai penindakan transaksi teknologi ya. Ya, betul. Atau IT. Itu kan lex spesialis dari KUHP-nya. Betul. Nah, jadi kalau saya di sini berpendapat alangkah lebih baiknya apabila rumusan dalam undang-undang ini lebih terinci seperti dalam KUHP itu sendiri. Nah, mulai dari tadi disebutkan oleh Pak Alamsyah 362 mengenai pencurian. Ya. Itu kalau kita kan ada bab sendiri itu sampai ke bawah itu. Betul. Sampai ke pemberatannya dan sebagainya. Betul. Nah, alangkah lebih baiknya kalau di dalam undang-undang yang ada di sini ya dibuat seperti itu, jangan sampai masih gelondongan seperti ini. Seperti yang ada dalam naskah ini, ya saya kutip ini di pasal 35. Ya. Pasal 35-nya kan masih mengenai
barang siapa atau setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan dan seterusnya, yaitu mengenai data elektronik. Nah, data elektronik ini kan banyak macamnya, Pak. Betul. Jadi apakah bisa dipukul secara rata mengenai pencurian data, kemudian mengenai keamanannya, kemudian mengenai dia hanya mengganggu, mengambil kerahasiaan. Kemudian tadi yang disampaikan juga di awal pernah Pak Alamsyah menyatakan bahwa dia mengambil apa tuh data untuk kartu kredit. Ya. Apakah bisa disamakan dengan mengenai orang yang mencela seseorang? Nah, jadi menurut pendapat saya harus bisa dibedakan itu. Jadi akan lebih kita mudah, tidak semuanya itu langsung wah masuk undang-undang IT, sedikit-sedikit masuk undang-undang IT. Nah, terkait masalah ini Pak, dokumen elektronik tadi, ini Ya. kan menarik juga ini, Ya, karena sepanjang yang kita ketahui kalau masalah tindak pidana cybercrime ini, kadang-kadang kan penyidik itu kalau menyita alat buktinya itu kan bukan dokumennya yang disita itu, tetapi perangkatnya. Itu menurut Bapak gimana itu? Perangkatnya loh. ya kalau saya kurang sependapat ya. Seperti gini, ada kejadian umpamanya tindak pidana skimming. Nah itu yang disita itu perangkatnya, bahkan laptopnya, komputernya, modemnya pun kadang-kadang juga ikut disita itu. Nah ini menurut pandangan Bapak ini gimana nih tindakan dari penyidik polisian yang kalau kita mengacu ke pasal 35 ini kan jelas itu dokumen elektronik. Betul. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira? Jadi, Menurut Pak Dendi lagi nih? Menurut pendapat saya ya, akan lebih jelas lagi, akan lebih bagus lagi kalau dalam pembuktiannya itu yang dihadirkan itu bukan alatnya, Pak, tetapi hasil itu ya tadi dokumen elektronik. Nah, misalkan yang dihadirkan oleh penyidik itu laptopnya, tapi tidak ada hasilnya. Laptopnya ini tidak ada pengaruhnya, Pak. Ya. Tetapi hasilnya dari itu, jadi kita harus mungkin nanti dikaitkan lagi dengan yang namanya kita mengenal alat bukti elektronik. Nah. Nah, itu tadi hasilnya adalah dokumennya itu tadi, Pak. Harusnya dokumennya ya. Isinya, jadi isinya ya, itu kalau harusnya. fisiknya Tetapi gini, pada kenyataannya ini dalam tindak pidana perkara cybercrime ini, penyidik itu kalau yang disita itu pasti perangkat kerasnya, Pak. ya Modemnya, komputernya, laptopnya. Kalau CPU itu sepaket sama keyboardnya. Nah ini apakah ini akan dinyalakan atau maksudnya gimana? Ini kan ada hal-hal yang menurut kita mah ini bukan efisien dan tidak mengacu apa yang diamanatkan oleh pasal 35 tadi. Betul. Ya. Karena dokumen elektronik seharusnya penyidik itu kan tidak perlu membawa perangkat kerasnya. Ambil dokumennya saja cukup. Betul, kan Pak. gitu. Nah, dokumen ini- sama akunnya. Nah, tetapi pada kenyataannya di dalam kasus-kasus tindak pidana cybercrime ini, yang disita itu perangkat keras ya Pak. Betul. Modemnya bawa, emang modem itu mau buat apa dibawa ke pengadilan? Kadang-kadang gitu. Menurut Pak Ari gimana nih, Pak Ari? Ya, baik. Mungkin saya akan mencoba menambahkan ya. Untuk masalah perangkat keras ya itu kalau modem komputer dan lain-lain kan maksudnya perangkat keras ya. Mungkin awal dari kejahatan itu mungkin juga awalnya dari perangkat keras yang digunakan itu. Jadi nanti juga pasti ada keterkaitan untuk pembuktian sebagai alat bukti. Mungkin nanti juga bisa menyambung dari perangkat keras itu isinya juga bisa kita uraikan, penyidik uraikan. Ya, Mungkin artinya gini. maksudnya Artinya seperti itu. gini. Artinya gini. Ini kan berangkat dari awal ini kan dari penyidikan berarti ada di tingkat kepolisian, ya kan Ya, gitu. betul. Nah, polisi itu mengambil alat buktinya seperti itu, perangkat keras. Tidak pernah sudah diambil dokumennya saja, dokumennya yang dihadirkan di pengadilan itu tidak pernah. Tetapi alat bukti itu dihadirkan di pengadilan. Modemnya kan gitu. Bahkan yang kadang-kadang tidak bersalah itu keyboardnya itu ngapain gitu. Apa mau disetel gitu di pengadilan? Enggak, Pak. Ya, Tetap mereka mengacu kepada isinya. Nah, menurut Pak Ari ini kan dari institusi kepolisian paling tidak kan punya pandangan. Nah, efisien enggak seperti itu menurut kenyataannya seperti itu. Ya, jadi begini, mungkin yang pada saat proses tindak pidana itu terjadi,
alat yang digunakan ya itu pada Ya. saat itu. Nah, mungkin mengacunya pada Ya. satu itu, kedua, yang lebih efisien ya emang isinya itu, Dokumennya. dokumennya. Ya Emang artinya betul yang lebih artinya efisien. ya artinya kalau ada tindak pidananya di situ berkaitan di dalam CPU itu, seharusnya hasil CPU-nya dong. Hasil CPU-nya, Apa yang betul. Pak Dendi sampaikan tadi, ibarat kata WA tidak pernah dihadirkan HP-nya. Yang hadirkan malah cetaknya. Ya. Ya, cetak Ya, ya. percakapan WA-nya kalau di dalam kasus pencemaran nama baik. Ya, ya. Nah, tetapi kenapa di dalam kasus cybercrime ini perangkat keras itu dihadirkan Pak di persettingan? Mungkin jadi itu masih menyambung. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya si A ini melakukan tindak pidana pencurian. Pada saat melakukan pencurian, pakaiannya yang digunakan pakaian apa, topinya apa, sepatunya apa, pasti sama penyidik akan disita. Nah, itu salah satu alasannya mungkin seperti itu. Ya, kan Nah, kalau komputer pun atau alat perangkat keras pun, ya, ya. pada mulanya kan itu kan alat bukti. Ya. Nah, yang tidak menjadi masuk akal itu menjadi barang bukti. Ujung-ujungnya ke sana larinya. Nah, pendapat Bung gimana nih, Bang James? Kalau terkait masalah itu. Baik, Jadi ini terkaitnya masalah cybercrime ini banyak sekali. saya coba akan menyikapi terkait barang bukti. Sebagaimana yang kita ketahui, barang bukti itu adalah suatu yang digunakan dalam suatu kejahatan. Kita akan sepakat itu alat bukti. Ya. Tapi karena ini cybercrime Ya. atau kejahatan dunia maya, nah, jadi saya sependapat juga mau disita itu Semuanya. semuanya, perangkatnya maupun modemnya. Kalau untuk saya berpendapat sah-sah saja, karena Sah-sah saja. memang di sana mungkin ada yang harus ditelusuri atau Betul. harus dibuka di dalam softwarenya maupun perangkat lunak dan kerasnya itu. Nah, itu mungkin itu makanya harus disita. Nah, saya sepakat. Kalau disita saya sepakat. Artinya penyidik setelah menggali informasi di dalam perangkat keras yang disita itu, dia kan akan mencetak dokumen itu. Ya itulah dokumen elektronik tadi, Betul. sesuai dengan pasal 35. Nah, kenapa tidak dokumennya saja yang dihadirkan? Toh pada kenyataan di pengadilan sama perangkat-perangkatnya dihadirkan. Bawa-bawa modem, bawa-bawa CPU-nya. Itu untuk apa? Sementara kan penyidik itu harusnya mengambil saja boleh dibilang isinya. Isinya kan berarti softwarenya mungkin ada transaksinya atau bagaimana proses ininya pembuatan skimmingnya mungkin ada di sana. Itu saja menurut saya yang dicetak. Mungkin itu salah satu untuk untuk simpelnya lah. Kalau ini kan semuanya kan namanya supaya lebih lengkap lah. Ya itu yang menurut saya ini kita sependapat. Pasal 35 itu jelas mengatur tentang dokumen elektronik. Dijelaskan di situ bahwasanya itu ada bahasa dokumen elektronik kan gitu. Dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ya. Artinya ini akan menjadi barang bukti loh. Betul. Iya. Yang pertama di alat bukti, setelah dibawa ke pengadilan kan menjadi barang bukti. Barang bukti betul. Nah, Tapi itu. yang memang tidak bisa serta-merta kita itu menjas atau dari penyidik ya. Betul. Karena setelah penyidik diserahkan ke kejaksaan kan juga pasti akan di situ akan diteliti syarat formil material. Betul. Tapi kalau masih bisa juga tetap dilanjutkan ke pengadilan dengan yang tadi Pak Alamsyah sampaikan, ya kita perlu pertanyakan juga. Tidak efisien lah ya. Ya. Tidak efisien. Ya, Karena kita pertimbangannya cuma efisien aja Bang ya. karena tidak pernah alat tersebut disetel kembali di pengadilan diputar lagi. Iya, cuma diperlihatkan ya gitu Cuma ya. diperlihatkan hasilnya aja. Betul. Kan itu. Artinya hasilnya tadilah berupa dokumen elektronik ya. Ya, termasuk di sini mungkin Pak saya perlu pertanyakan ini di sini nih. Ya. Kalau saya lihat di naskah ini kan masih terkait dengan KUHP. Ya. Ya, Padahal tadi yang kita sampaikan lex spesialis itu dan kita mengacu pada pasal 63 KUHP. Ya. Apabila ada undang-undang yang khusus, maka akan menyampaikan Menyampingkan nah, undang-undang yang umum. apakah juga masih digunakan itu undang Nah, ini. dalam KUHP. Ini pada prakteknya sebenarnya ini kan sudah lex spesialis. Kenapa harus ada lagi KUHP? Asumsi saya ya, kenapa Pak Dendi sampaikan tadi ada lex spesialis, kenapa masih ada KUHP? Mungkin asumsi saya itu dia tidak bisa dibuktikan melalui undang-undang IT, maka akan dijerat dengan undang-undang KUHP 362. Nah, inilah yang menurut saya tadi yang kita sudah sepakati bersama tadi.
memang lemahnya undang-undang IT ini dalam mengatur cybercrime ini memang masih lemah, Pak. Makanya jaksa selalu memberikan 2 dakwaan itu, di subsidiarnya pasti dia kena KUHP. Karena kita sadar undang-undang IT ini belum mengcover semua terkait masalah cybercrime. Iya. Sementara kalau kita lihat ini di dalam cybercrime ini tidak hanya cukup dengan penindakan, kan itu. Iya, betul. Ini harus ada yang Pak Denny sampaikan tadi, cyber defense. Ya. Artinya pertahanan. Bahkan saya menambahkan, tidak hanya cukup pertahanan, harus ada upaya pencegahan, preventif. Ya, sepakat itu. Kalau upaya pertahanan itu artinya menahan dari yang sudah ada. Nah, yang belum ada, inilah kita keteter, Pak. Tetapi kalau boleh, bukan mengkritik, tetapi memberi masukan. Masukan atau saran. Hendaknya ke depannya ini, pemerintah Indonesia ini harus memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang cybercrime. Karena ini dampaknya luar biasa nanti. Ini kalau sudah masuk cyber war, wah kacau, Pak. Kita tidak punya undang-undang yang khusus mengatur tentang cybercrime ini. Ini harus ada. Jangan masuk ke undang-undang IT lagi. Itu. Tapi dibuatlah undang-undang khusus yang mengatur masalah cybercrime. Pak Denny mengusung tentang cyber defense. Ya. Kalau saya lebih cenderung lagi ke cyber untuk preventifnya, pencegahannya. Karena kalau pencegahan artinya mengantisipasi dari hal-hal yang belum ada. Kan itu. Yang belum ada kita sudah tangkis nih. Ya kan? Jadi tidak ada bahasa lagi akan ada dakwaan yang 2. Yang satu masuk undang-undang IT, yang satu masuk KUHP. Kalau ada yang khusus undang-undang yang menangani yang betul-betul secara keseluruhan, dia mengkaji benar-benar untuk dalam hal pencegahan dari cybercrime ini, saya rasa Indonesia siap untuk menghadapi serangan-serangan cyber itu. Di samping kita bertahan, pertahanan kita kuat, pencegahan kita juga sudah antisipasi. Gitu ya, Bu? Ya. Nah, penutup, closing, Pak. Kira-kira apa yang harus kita tutup dari sini? Baik, saya sedikit mengomentari terkait lex spesialis ini. Di dalam case yang disebutkan oleh Alamsyah tadi, ada keraguan menggunakan undang-undang lex spesialis, di mana dalam penerapan pasalnya itu masih digunakan pasal 362 pencurian. Ya. Nah, di situ ada keraguan, baik itu dari penyidik maupun dari kejaksaan. Betul. Seharusnya kalau lex spesialis itu sudah ada dan itu harus dijalankan tanpa menggunakan embel lagi. Artinya kita sepakat ya, di dalam pembahasan kita mengenai cybercrime ini, kita sepakat mengusung hendaknya ada aturan khusus ya. Betul. Khusus yang mengatur masalah cybercrime. Jadi jangan dicampur dengan undang-undang IT. Karena kenapa? Undang-undang IT tadi kan tidak membahas secara detail. Makanya penyidik ragu. Dia dalam menerapkan pasal tadi ragu. Takut nanti orang ini tidak terbukti di IT-nya, makanya dia antisipasi dah, kalau udah pencurian sudah pasti masuk nih. Ya, 262. Kan gitu. Nah, untuk cadangannya seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu ya dari kelompok kita. Ya, Tidak ya? Oke. Demikian hasil dari pembahasan kami terkait masalah kajian yuridis masalah cybercrime, tugas dari kelompok 3 dari Pak Dr. Edi Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.